Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Tips Cetar Cepat Pintar bersama Miss Vina. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, sebelum kita tonton videonya, yuk sama-sama kita like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman dapat informasi terupdate untuk video-video terbaru dari Miss Vina. Terima kasih. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Apa itu yang dimaksud dengan klasifikasi? Yuk kita pelajari pada video pembelajaran kali ini. Coba kalian perhatikan foto pada gambar ini. Nah, ini adalah beragam jenis tanaman. Nah, coba kalian pikirkan, kira-kira kalau kalian kelompokkan tanaman ini, kalian kelompokkan berdasarkan apa ya? Jadi, tanaman-tanaman yang sudah kita sebutkan di depan, itu bisa kita kelompokkan ke dalam kelompok buah-buahan dan kelompok sayur-sayuran. Contohnya ada pisang di kelompok buah, ada semangka di kelompok buah, dan ada juga buah nanas pada kelompok buah. Sedangkan pada kelompok sayur-sayuran ada jagung, ada kol, ada juga paprika, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk kelompok tanaman. Coba kalian perhatikan pada gambar berikut ini. Ini adalah gambar beberapa jenis hewan. Nah, kalau kalian kelompokkan hewan-hewan pada gambar ini, misalkan ada singa, ada ayam, ular, kura-kura, ada kuda. Nah, kalian akan kelompokkan berdasarkan apa ya? Dari berbagai jenis hewan ini bisa kalian kelompokkan ke dalam 3 kelompok besar. Contohnya ada anjing, ada ikan, dan kucing. Ini dimasukkan ke dalam kelompok hewan peliharaan. Dan yang kedua ada hewan-hewan, contohnya ada ayam, ada kambing, ada sapi. Nah, kalian bisa kelompokkan ke dalam kelompok hewan ternak. Sedangkan untuk contohnya hewan-hewan berikut ini ada zebra, ada harimau, ada singa. Kalian bisa kelompokkan hewan-hewan tersebut ke dalam kelompok hewan buas. Nah, dan masih banyak lagi aneka ragam makhluk hidup yang ada di bumi yang beraneka ragam jenis, sifat, serta ciri-cirinya. Nah, untuk mempermudah dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup tersebut, manusia melakukan pengelompokan makhluk hidup. Pengelompokan makhluk hidup ini kemudian dinamakan dengan istilah klasifikasi. Jadi, klasifikasi merupakan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri, cara hidup, tempat hidup, daerah penyebaran, dan lain sebagainya. Apa itu tujuan dari klasifikasi makhluk hidup? Yang pertama, dengan mengelompokkan makhluk hidup, kita bisa mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk supaya bisa membedakan tiap-tiap jenis sehingga mudah kita kenal. Yang kedua, untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan cirinya. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Dan yang terakhir, untuk mempelajari evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Nah, atas dasar apa klasifikasi makhluk hidup itu dilakukan? Nah, dasar dari klasifikasi ini yaitu bisa dilakukan berdasarkan persamaan ciri-cirinya, berdasarkan perbedaan ciri-cirinya, dan juga bisa didasarkan pada manfaatnya. Misalkan manfaatnya sebagai tanaman hias, sebagai tanaman pangan, dan lain sebagainya. Ada juga yang didasarkan berdasarkan ciri-ciri morfologi dan juga ciri-ciri anatominya. Dan juga bisa berdasarkan ciri biokimia.
Coba kalian buka buku paket IPA kelas 7 ya, halaman 44. Pada buku paket, coba kita perhatikan ada 9 tanaman. Yang pertama ini ada bayam, kemudian ada kacang tanah, ada padi, kentang, kedelai, bunga melati, ada juga kacang panjang, bunga kamboja, di sini ada sawi, kemudian ada tanaman cemara atau pohon cemara, ada ketela pohon, dan juga ada buah kol atau kubis. Nah, dari situ kalian bisa tuliskan ciri-cirinya. Misalkan kalian menyebutkan yang pertama itu adalah kacang. Ya, pada poin B itu ada kacang. Bagaimanakah bentuk dari akarnya? Apakah memiliki akar serabut? Apakah berakar tunggang? Dan dari segi batangnya, apakah batang dari tanaman kacang ini bercabang ataukah tidak bercabang? Dan yang terakhir, jika dilihat dari daunnya, itu kalian bisa mengelompokkan apakah daun dari kacang ini menyirip, menjari, ataukah sejajar. Contoh dari bentuk tulang daun menyirip, menjari, dan menjajar bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Kalian kerjakan untuk semua tanaman. Jadi ada 9 jenis tanaman, kalian kerjakan ke 9 jenis tanaman itu tadi. Kemudian setelah kalian tuliskan ciri-cirinya, selanjutnya kalian tuliskan manfaatnya. Misalkan tadi contohnya nomor 1, kacang. Kacang manfaatnya apa? Misalkan sebagai tanaman pangan. Nah, dikelompokkan ke dalam tanaman apa? Kalian kelompokkan apakah tanaman tersebut apakah merupakan tanaman hias ataukah tanaman pangan. Jadi nanti kalian kelompokkan atau bagi ke 9 jenis tanaman ini ke dalam tanaman hias atau tanaman pangan. Oke, good luck, Ibu tunggu hasilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.